Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa
untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as healer atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom. Beta mau dengar tepuk tangan orang-orang yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Wow, waktu begitu cepat, kita sudah ada Bapak Ibu di minggu yang kedua di bulan Februari. Satu kata saja, Yesus baik. Amin. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini, percayalah dan berharap hanya kepada Dia, Juru Selamat kehidupan kita. Saya menjemput semuanya bangkit berdiri, mengawali dan membuka ibadah kita di pagi hari ini. Sama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Dialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Sorakan haleluya. 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 Terpuji-pujilah Engkau Allah Bapa kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sebagaimana kami ada di minggu pagi ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bawa korban syukur, pujian penyembahan kami persembahkan untuk Raja di atas segala raja, penebus kami, Yesus Kristus namanya. Kami buka dan kami tabiskan ibadah raya minggu di pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Mau jadi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat dipersilahkan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sebab Kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembahmu. Namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Oh Bapa, terpujilah, sama-sama nyanyikan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Kami tinggikan Engkau, tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain
seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami, sama-sama nyanyikan dari awal. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Bapa. Mulialah nama-Mu ya Tuhan, tiada lain Yesus seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Kami mau tinggikan Engkau, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain Tuhan, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan, tinggikan ya Tuhan, hanya Kau Yesus. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain, tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Haleluya. Tiada lain selain Kau, tiada lain yang kami sembah. Oh, tiada lain Tuhan selain Kau yang sanggup menolong hidup kami. Kau yang termulia, Kau yang besar, dulu sekarang dan selamanya kuasa-Mu nyata. Dulu sekarang dan selamanya kuasa-Mu sanggup menolong, memulihkan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat, angkat pujian penyembahan-Mu bagi Dia, sebab Dia layak, Dia layak disembah, sebab Dia layak terima segala pujian, sebab Dia layak terima hormat dan kuasa dan kemuliaan. Siapa
hadirat-Mu Tuhan, kurasakan. Nyanyikan dari hatimu. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Amin. Menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sama-sama sambil mengangkat tangan kita tinggi-tinggi katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa memenuhi setiap kami. Fill your temple now, oh God, oh Jesus. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. We want You more, Holy Spirit. Kami butuhkan Engkau lebih dan lebih lagi. Kami tidak tahu Tuhan, kami tidak tahu arah hidup kami kalau tanpa Tuhan yang pimpin. Karena Kau besar, karena Kau layak terima segala pujian hormat kami Tuhan. Kami hadir di tempat ini, kami rindukan Engkau lebih dari segalanya, lebih dari apapun itu Tuhan. Dan kami berikan hormat kami tertinggi kepadamu. Syaralabata kiaranamo, ina namanya Syandaralabata kiaralabasye katakanamo. Haleluya. Nikmati hadiratnya. Biaralamaya Syandananamo.
Haleluya, haleluya, ku sanjung kau di tempat ini, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Hauge tinggikan Dia, ku sanjung kau, ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung, yes Lord, kau lebih dari yang lain, more than anything yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. More of you God, ku sanjung engkau, ku sanjung, come on, kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Lebih lagi, yeah. Angkat suaramu, ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, oh God, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Lebih lagi nyanyikan, ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya. Say, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertakhta, yang bertakhta, yang berkuasa. Yes Jesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi dimuliakan, ditinggikan,
Tuhan, Kau Raja. Oh, Yesus Tuhan, Kau Raja. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Kami percaya kami punya penebus yang dahsyat. Lebih dari segalanya dan apapun. Kami mau deklarasikan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak di sorga buat hari ini. Kami angkat tangan kami mendoakan bangsa dan negara kami. Kami perkatakan damai sejahtera Allah penuh atas Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Perekonomiannya diberkati. Keamanannya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Udara, darat, lautnya diberkati. Diberkatilah para pemimpin kami. Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Sampai kepada kami yang ada di Maluku. Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, keamanannya diberkati, perekonomiannya diberkati, masyarakatnya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Aparat TNI Polri dari tingkat pusat sampai kepada daerah-daerah, Tuhan memberkati. Kami serukan dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, di dalam kendali surga. Dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Pagi siang ini kami berdoa untuk para pemimpin rohani di gereja kami. Pendeta Insinyur Nikono Toraharjo bersama istri dan para wakil gembala. Diberkati dalam nama Yesus tugas dan panggilan pelayanan mereka. Juga demikian kami berdoa untuk Bapak Gembala kekasih kami CK 9 Ambon. Dan GBI House of Glory Ambon. Pastor Sony Waplau, Pastor Linda Waplau. Dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau yang pegang kedua hamba-Mu ini Tuhan. Diberkatilah tugas dan panggilan pelayanan mereka berlimpah-limpah. Anak cucu mantu keluarga mereka diberkati Tuhan secara dahsyat. Dan lewat pelayanan kedua hamba-Mu ini Tuhan, banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua kami, barisan pelayan pengerja di tempat ini. Mulai dari para leader sampai kepada gembala-gembala kul. Dan apapun bagian terkecil dalam pelayanan kami. Tuhan yang pilih, Tuhan yang pakai. Tuhan yang akan menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan kami. Kami berdoa pagi ini Tuhan. Untuk semua kekasih-kekasih Tuhan. Jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Kami hadir di sini bukan untuk mendapatkan mujizat. Tapi kami pastikan kami hadir di sini karena kami mengalami mujizat itu. Karena Yesus baik dalam hidup kami. Diberkatilah mereka Tuhan, semua jemaat-Mu. Apapun yang diusahakan tangan mereka dibuat Tuhan berhasil. Diberkatilah anak cucu mantu mereka Tuhan. Suami istri, anak-anak mereka diberkati. Apapun yang mereka usahakan Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan syukur kami, diakonia, persepuluhan, pembangunan gedung gereja, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Kami berdoa, kami menyerahkan Pastor Sony Waplau yang akan menyampaikan isi hatimu. Pakai dia Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, wahyukan lagi lebih perkataan-Mu di dalam kehidupannya. Supaya perkataan yang sebentar nanti dia sampaikan menjadi berkat bagi kami. 1 minggu terbentang di hadapan kami. Dan kami percaya kami berjalan bersama Allah kami yang hidup. Dan kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Mujizat demi mujizat. Tuhan bukakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Kristus Yesus Sang Penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi HOG Shalom. Semuanya beta persilakan bangkit berdiri. Lihat kiri kananmu. Katakan Yesus mengasihimu. Bulan Februari katanya bulan kasih sayang. Haleluya. Padahal setiap bulan kita selalu dikasihi Tuhan. Amin. Kita orang yang ditebus Tuhan. So suka-suka Tuhan saja. Mau apa dengan hidup kita. Amin. Suka-sukamu Tuhan.
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kita orang-orang yang ditebus Tuhan, suka-suka Dia, suka-sukamu Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama syalalalala, 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 oh, syalalalala, syalalala. Sekali lagi syalalalala, 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 oh, syalalalala, syalalala. Sungguhlah hidup, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau rancangkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Nyanyikan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalalalala, 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 oh, shalalalala, shalala. Sungguhlah hidupku, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Kasih-kasih, hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Mari bergoyang bagi Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sayang-sayang disayang, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Oh, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Sekali lagi sayang, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji. Sekali lagi glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Shalalalala, shalalalala, oh.
Shalalalala, shalalala. Sekali lagi shalalala, shalalalala, shalalalala. Oh, shalalalala, shalalalala. Haleluya. Suka-suka dia. Mau apakah, mau apa dalam ketumpung hidup. Karena hidup kita telah ditebus oleh Tuhan. Karena dia Tuhan yang benar dalam hidup kita. Amin. Masih semangat? Beta bilang HOG, semua bilang menyala. Boleh? HOG! HOG! Menyala. Kau Tuhan yang benar, come on! Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Yes Lord, kau mau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam, amin. Walau badan menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Ya Tuhan yang benar. Katakan, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, oh, oh. Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, oh, sama dan menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Dia Tuhan yang benar, Dia Tuhan yang besar. Yeah, 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 yeah. Musik memuji Tuhan. Kau Allah kami yang hidup. Sama-sama nyanyikan. Kau badan menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Menyala. Amin. Iman kita setelah keluar dari ruangan ini bukan iman borongan. Amin.
tapi kita berserah penuh untuk Tuhan pakai, Tuhan bentuk hidup kita. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. HOG menyala untuk kemuliaan Tuhan. Wow. Yesus yang sama 2000 tahun yang lalu, dia tetap Allah. Percayalah bahwa hidupmu dan hidupku dipegang sama Tuhan. Mari dalam hadirat Tuhan tundukkan kepalamu, renungkan kebaikan Tuhan. Sebelum firman-Nya melawat kehidupanmu dan kehidupanku, izinkan Roh Kudus intervensi. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu, ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Terima kasih. Ini iman kami kepadamu. Kami mau nyatakan, Kau bukakan jalan di lautan. Oh Tuhan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku. Sekali lagi dari awal katakan, Kau bukakan jalan di lautan. Amin. Mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Oh, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Bapak Ibu jemaat sendiri angkat pujian ini dari awal. Katakan, Kau bukakan jalan. Terima kasih. Ini doa kami Tuhan. I believe in you God. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang. Ku berserah, ku berserah. Kau Tuhan baik. Sama-sama nyanyikan. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik.
Rasakan dia memelukmu hari ini. Rasakan dia memelukmu hari ini. Apapun masalahmu berserah. Ku berserah. Dia ada dan memelukmu. Ku tahu Tuhan baik. Ku berserah Tuhan. Ku berserah. Amin. Ku berserah. Apapun masalahmu hari ini, Tuhan pegang seluruh hidupku. Oh Tuhan, ku berserah. Ku berserah. Amin. Ku tahu Tuhan baik bagi aku berserah. Aku berserah pada Yesus. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Sekali lagi dari hatimu yang paling dalam katakan, aku berserah. Apapun yang akan kami alami di depan kami Tuhan, aku berserah. Apapun yang Kau percayakan bagi kami Tuhan, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Saya menjemput semuanya bangkit berdiri, nyanyikan bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kita. Firman-Mu berkata Engkau bertakhta di atas pujian umat-Mu. Di mana ada hadirat-Mu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelepasan, ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini kami boleh berada di dalam rumah-Mu
untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dan kami rindu juga Tuhan, Kau menguatkan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tidak sanggup dengan diri kami, tanpa penyertaan dan kuasa penyertaan firman Tuhan berserta kami. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah goncangan-goncangan yang terjadi hari-hari ini, kami sangat sadar bahwa hanya bersama Engkau kami akan keluar sebagai pemenang. Bapa berbicara bagi kami, pribadi lepas pribadi, supaya semua pergumulan yang ada di dalam setiap hati daripada anak-anak-Mu itu dijawab oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kami terus on fire di dalam hidup ini, kami terus menyala terus untuk melayani Engkau Tuhan. Kami minta tuntunan-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berikan kami telinga seorang murid untuk kami mengerti setiap firman yang disampaikan. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami bisa menghidupinya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa baku dapat lagi. Rasanya saya sejak tahun yang baru, tahun 2026, Beta absen, baru datang hari ini. Jadi belum terlambat kalau Beta bilang selamat tahun baru, Tuhan memberkati katong semua. Amin. Tumpu muka bercahaya semua. Menyala. Hari ini Beta akan berbicara tentang visi yang Tuhan berikan kepada gembala senior kita, Paniko, bahwa tahun 2026 adalah tahun amanat agung, the year of the Great Commission. Ini adalah panggilan untuk setiap orang percaya. Saudara, ayatnya di dalam Matius 28, ayat yang ke-19 sampai 20. Sebelum ayat ini, ada ayat sebelumnya, itu Yesus setelah bangkit dari kematiannya, dia bilang, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Dan dikatakan selanjutnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan perhatikan di sini, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara mau disertai Tuhan? Saudara lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, semua orang, bukan pendeta, bukan semua orang-orang yang bekerja di gereja, tapi semua orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus itu punya kewajiban, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi saya perlu beritahu saudara, amanat agung ini adalah perkataan terakhir Yesus sebelum naik ke surga. Perkataan terakhir seseorang selalu berisi hal yang sangat penting. Jadi perkataan atau pesan-pesan terakhir dari seseorang itu adalah hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Saya mendapatkan bahwa Yesus waktu sebelum naik ke surga, atau dia perkataan terakhir dia tidak bilang begini, nanti bangun gedung gereja yang besar-besar ya, terus cari pengikut jemaat sebanyak-banyaknya, hidup nyaman sampai aku datang kembali. Dia tidak berkata begitu, tapi dia bilang pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintah bukan untuk pendeta saja, bukan untuk orang-orang yang melayani di gereja saja.
tapi pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku untuk saudara-saudara semua orang yang telah membuka hati terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti tidak ada satu orang pun yang dikecualikan untuk pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Saya minta tanamkan ini di dalam roh saudara, bahwa di dalam kehidupan saudara ada satu perintah yang tidak boleh kita lalai. Setelah kita diselamatkan, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, saudara perhatikan di sini, amanat agung bukan pilihan, tetapi perintah. Pergilah. Kata pergi bukan saran, melainkan perintah langsung. Saudara di sini diperhatikan ya, bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk misionaris, tetapi untuk setiap orang percaya. Bilang kiri kanan saudara, termasuk beta. Termasuk beta. Jadi saudara harus tanam di dalam roh saudara. Saudara ada punya tugas yang Tuhan berikan kepada saudara. Setelah saudara terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada tugas yang saudara jangan pikir beta sudah selesai, beta sudah selamat. Ada jaminan nanti bersama Tuhan di surga. Tapi Tuhan ada kasih satu tugas yang jangan kita lupa dan kita lalai, bahwa pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Tanamkan di dalam roh saudara itu. Saudara, kata pergi itu artinya keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman, menjangkau dunia di sekitar kita, mulai dari rumah, tempat kerja, dan lingkungan. Artinya kita punya satu tugas ya. Artinya kita tidak boleh nyaman, oh saya sudah terima Yesus, saya sudah diberkati, pekerjaan saya lancar, hidup keluarga saya bahagia, studi saya juga bagus-bagus. Tapi satu hal yang Tuhan inginkan, kita keluar dari zona nyaman, menjangkau dunia di sekitar kita, mulai dari rumah, dari tempat kerja kita, mungkin tempat studi kita, lingkungan kita, dan seterusnya. Ini saya ingin tanamkan di dalam setiap hati orang percaya, bahwa ada tugas yang tanpa kecuali. Itu bukan hanya pendeta, itu bukan hanya pengerja di gereja, tapi semua orang, saudara dan saya. Ini saudara harus, itu artinya harus tanamkan itu menjadi semacam sesuatu yang di dalam hati saudara bergairah terus, bahwa kemanapun saya berada, dimanapun saya ketemu orang lain, saya harus punya satu tugas, pergi jadikanlah semua bangsa murid. Kita harus menjadi terang dan garam bagi orang lain. Berikutnya, jadikan semua bangsa muridku. Saudara, pengertian murid itu adalah orang yang mau belajar, yang mau diubah, mau taat pada firman Tuhan. Kekristenan bukan hanya percaya tetapi mengikuti Kristus. Orang yang mau belajar, orang yang mau supaya hidup belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan saya nama Kristen aja, saya punya KTP Kristen, tapi saya tidak tahu apa firman Tuhan. Apa itu isi firman Tuhan? Nah, saya mau jemaat HUG, jemaat yang tahu apa janji Tuhan di dalam kebenaran, di dalam Alkitab. Apa janji Tuhan? Memang kita tidak bisa ingat semua, tetapi kita berdoa supaya tiap hari yang kita baca itu tertanam di dalam pikiran kita. Pada waktu dibutuhkan, itu akan keluar sebagai rema dalam hidup kita. Jadi orang yang mau belajar adalah orang yang rindu untuk baca firman Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang baca firman Tuhan tiap hari? Haleluya. Saya minta
Mengerti atau tidak mengerti, baca. Saya punya kebiasaan setiap hari satu pasal perjanjian lama, satu pasal perjanjian baru, satu pasal Mazmur, satu pasal Amsal sesuai tanggalnya. Amsal itu 31 pasal. Mengerti atau tidak mengerti, saya baca. Kalau saya absen karena satu tugas yang tidak bisa saya sempat baca, saya rapel di hari berikutnya. Saya harapkan jemaat HOG memperbiasakan satu habit, satu kebiasaan untuk terus membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menjadi rema pada waktu kita menghadapi tantangan di dalam hidup ini. Tuhan ingatkan akan firman yang pernah kita baca. Yang mengerti katakan amin. Saudara, baptis dan ajarkan. Ajar mereka melakukan sesuatu. Iman harus bertumbuh, karakter harus diubah, hidup harus mencerminkan Kristus. Iman harus bertumbuh. Iman itu adalah iman terhadap apa kata firman Tuhan. Kita mengimani apa janji Tuhan dibandingkan dengan keadaan yang kita lihat atau kita alami. Mungkin kita sedang mengalami gangguan kesehatan, tapi kita percaya dalam janji Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus saya telah disembuhkan. Kita ucapkan. Mungkin belum sembuh, tapi kita ucapkan. Ada kuasa di dalam ucapan kita. Ya, Injil bukan hanya disampaikan, tapi dihidupi. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya harapkan jemaat HUG, jemaat yang menghidupi apa kata firman Tuhan. Ya, jemaat yang aktif, bukan pasif. Artinya aktif. Bagaimana saya menjadi terang dan garam bagi orang lain. Menjadi saksi kepada orang yang bersentuhan dengan saya hari lepas hari. Di lingkungan saya, di tempat kerja saya, dimanapun saya berada. Ingat, taruh di dalam mindset saudara, saya harus membawa kabar baik. Kabar baik itu kepada orang lain. Bukan saudara sebagai pendeta, khotbah, bukan. Ceritakan hal-hal yang simpel yang saudara alami. Waktu saudara mengalami pergumulan, saudara berdoa, doa saudara dijawab. Ceritakan yang simpel-simpel aja. Nanti Tuhan yang jamah orang itu. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, berikutnya siapa yang mengerjakan amanat agung? Nah, saudara, di sini kita lihat kalau status kita sebagai orang tua, kita harus bersaksi lewat keluarga kita. Orang tua hidup yang menjadi contoh kepada anak-anak. Jangan orang tua bilang, nak, tidak boleh merokok ya. Tapi sambil dia bilang begitu, rokoknya ada di tangannya. Nak, tidak boleh minum minuman keras ya. Tapi sambil dia bilang begitu, dia ada minuman keras. Bukan perkataannya, tapi hidupnya yang dia harus tunjukkan untuk menjadi saksi kepada keluarganya. Orang tua bersaksi lewat keluarganya. Suami kepada istrinya, istrinya kepada suaminya, orang tua kepada anak-anaknya, anak-anaknya juga kepada orang tuanya. Jadi keluarga yang membawa terang. Kita tidak perlu keluar dulu kalau di dalam keluarga kita belum bisa membawa terang itu sendiri. Pekerja atau orang yang ada di marketplace lewat integritas yang dia miliki di mana tempat dia bekerja. Integritas itu artinya dia membawakan satu integritas yang bisa dipercaya. Tidak bohong-bohong, tidak kasar-kasar kepada teman-teman kerja, pokoknya tidak hidup yang menjadi batu sandungan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kita menjadi contoh kepada lingkungan di mana saja kita berada, apakah di sekolah, di universitas, di mahasiswa, di pekerja, ataupun juga di pemerintahan, kita menjadi contoh yang berbeda.
dari orang dunia. Ya, ingat bahwa selain kita membawa berita kabar baik itu, kita juga mesti menunjukkan integritas kita. Bahwa memang dia ngomong, bukan hanya ngomong doang, tapi hidupnya juga mereka lihat adalah hidup yang berbeda. Yang mengerti katakan amin. Saya ingin jemaat HUG, jemaat yang orang melihat sesuatu yang berbeda. Karena kita punya lifestyle, kita punya semangat untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan yang berikut setelah orang tua, pengerja, lansia. Lansia mungkin dia mulai menunjukkan hidup lewat doa dan teladan. Ya, jadi hidup yang memberi contoh kepada turunannya, kepada anak cucunya. Ya. Janji dalam amanat agung. Ya, saudara, di dalam Matius 28 ayat ke-20 dikatakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yesus tidak hanya memberi perintah, tapi dia juga memberi janji penyertaan. Saudara mau disertai Tuhan? Saudara tidak pergi berjalan sendiri, saudara juga tidak melayani dengan kekuatan sendiri. Saudara mau disertai Tuhan, lakukan apa yang Tuhan perintah. Pergi, jadikanlah semua bangsa murid. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, saya mau lewat khotbah ini, semua jemaat HUG ada punya satu passion, ada semangat, ada roh yang bernyala-nyala. Bahwa beta hidup bukan untuk beta pun diri saja. Beta hidup memang bukan beta yang ada persoalan. Beta ada punya masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kesehatan dan sebagainya. Tapi ada satu fokus yang saudara jangan lupa, bahwa pergi jadikanlah semua bangsa murid. Menjadi saksi kepada orang lain. Begitu bersentuhan dengan orang, begitu ketemu dengan siapa saja, ingat ada perintah Tuhan, pergi jadikanlah semua bangsa murid. Muridku artinya menunjukkan, tentang kasih Tuhan. Kamu sudah ke gereja belum? Kamu sudah dibaptis belum? Dan sebagainya. Apalagi dia ada punya pergumulan. Saudara, langsung saudara bisa kasih tentang janji-janji Tuhan. Yang mau bersedia katakan amin. Jadi saya mau rubah mindset kita untuk jangan fokus kepada diri kita saja. Memang bukan kita tidak punya masalah. Saya percaya kalau orang yang sudah tidak punya masalah itu ada di mana? Sudah pintar semua. Semua selama orang itu hidup, itu mereka tetap punya masalah. Jadi kalau punya masalah, itu adalah sesuatu yang kita perlu syukuri bahwa beta masih hidup. Tapi saya mau ingin sampaikan lewat firman Tuhan hari ini. Masalah kita jangan menjadi problem kita atau menjadi ganjalan kita, hambatan kita untuk kita pergi. Jadikanlah semua bangsa murid. Jadi tanamkan di dalam roh saudara, di dalam mindset saudara, di mana saja saudara berada, ingat ada perintah yang Tuhan kasih kepada kita. Dia tebus kita gratis. Darah yang tercurah menebus kita. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Tapi hanya satu yang dia minta. Pergi, jadikanlah semua bangsa murid. Saudara, itu yang mungkin inti daripada khotbah saya hari ini. Kita merubah sudut pandang kita. Bukan kepada masalah atau persoalan di dalam hidup kita. Tapi kita mau supaya pesan Tuhan, amanat agung Tuhan ini kita jangan lupa. Di mana kita berada, kita harus jadi saksi. Membawa kabar baik itu kepada orang lain. Yang mengerti katakan amin. Selanjutnya, tantangan bagi jemaat. Tantangan bagi jemaat. Siapa yang sedang saya
Siapa yang sedang saya doakan? Nah ini kalau menurut saya, kalau saudara mau melakukan apa itu, saudara harus punya inventarisasi. Siapa-siapa sih yang saya mau doakan? Mungkin belum ketemu, mau doakan supaya dia buka hati terima Yesus. Supaya dia mau terima saya atau siapa. Pokoknya ada list siapa-siapa yang saya menjadi target saya untuk menjadi terang dan garam bagi mereka. Siapa-siapa yang sedang saya bimbing. Itu jangan ingat di kepala tapi ditulis. Ditulis mungkin tetangga saudara, mungkin sepupu saudara, mungkin ponaan saudara, mungkin siapa saja yang saudara catat. Untuk apa? Catatan itu menurut saya penting supaya fokus kita tetap terarah. Untuk kita selalu mendoakan dia, selalu kita bisa ini dan akhirnya Tuhan yang akan menyelesaikan bagi kita. Amin. Siapa yang melihat Kristus lewat hidup saya? Dan juga kita harus tunjukkan hidup saya jangan hanya mulut saja, tapi dia lihat, usai hanya bilang saja, usai hidup tak karuang. Kita harus jaga hidup kita juga. Apa yang kita katakan seperti apa yang kita hidupi. Amin. Di dalam Matius 9 ayat 37, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Nah saudara, amanat agung akan selesai bukan hanya oleh satu orang, tetapi oleh gereja yang taat. Gereja yang hidup, gereja yang pergi, gereja yang memuridkan. Jadi saya ulangi lagi bahwa Tuhan tidak bilang supaya cari jemaat sebanyak mungkin, bangun gedung sebesar-besarnya, cari pengikut yang banyak. Tapi dia bilang pergi jadilah saksi, menjadi terang bagi garam dan garam bagi orang lain. Nah, saya ingin melalui khotbah pagi hari ini untuk merubah sudut pandang kita yang terlalu banyak fokus kepada persoalan pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini. Kami kita rubah fokusnya. Bagaimana saya menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membawa terang dan garam bagi orang lain. Bukan berarti persoalan saudara sudah selesai. Tapi saudara punya fokus berbeda. Saudara akan melihat hasilnya. Saudara tidak akan stres terhadap masalah saudara. Tuhan yang akan ambil alih persoalan yang saudara hadapi. Saudara, saya percaya bahwa jemaat HUG adalah jemaat yang punya lifestyle yang berbeda. Masalah boleh ada, tapi beta tetap punya semangat untuk membawa kabar baik kepada orang-orang yang beta ketemu hari lepas hari. Amin. Beta punya hidup, bukan saya nggak ada masalah. Masalah banyak. Tapi beta mau coba fokus bahwa bagaimana perintah Tuhan ini beta bisa lakukan. Bagaimana supaya bisa menjadi pembawa berita yang baik. Bagaimana membuka gereja untuk banyak orang mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, saya ingin jemaat HUG merubah paradigma, mindset kita. Bukan ke diri kita lagi. Tapi bagaimana kita menjalankan perintah Tuhan. Menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi bagi orang lain. Yang mengerti dan siap katakan amin. Sepertinya jawabannya kurang mantap. Yang setuju katakan begitu menyala. Ya. Jadi saya percaya kalau saudara mulai lakukan itu, saudara punya wajah akan berubah. Saudara tidak lagi muka mulai mengkerut, kerepo gara-gara urusan pribadi kita. Tapi kita mulai fokus pikiran kita, fokus perhatian kita bukan lagi kepada kita, tapi bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah saudara, jam kedua, beta akan khotbah yang berbeda,
mengubah kegagalan menjadi batu loncatan. Karena orang yang bisa bersaksi adalah orang yang bisa keluar sebagai pemenang di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi dalam hidup ini. Mengubah kegagalan menjadi batu loncatan. Nah, saudara, hari ini khotbah saya tidak panjang. Saya hanya mau bahwa melalui visi yang Tuhan berikan kepada Pak Niko, gembala senior kita, bahwa tahun ini adalah tahun amanat agung. Untuk pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Semua jemaat HUG punya sudut pandang yang harus dirubah. Bukan kepada diri kita lagi, tetapi kepada orang lain. Bagaimana beta bawa kabar baik itu kepada orang lain. Membawa dengan doa, kita berdoa ketemu orang. Apa Tuhan yang saya mesti bilang kepada dia? Apa yang bisa saya sampaikan kepada dia? Untuk dia dijamah Tuhan. Amin. Saudara, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya saya mengajak kita berdoa dulu. Tuhan, pakailah hidup kami menjadi alat-Mu. Berikan kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa dan keberanian untuk melaksanakan amanat agung. Kami tidak akan fokus kepada masalah pribadi kita, tapi kita akan fokus kepada apa yang menjadi kerinduan hati-Mu, supaya banyak jiwa bisa menerima atau mendengar nama-Mu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebelum Engkau datang pada kali yang kedua. Kami mau Tuhan melaksanakan amanat agung itu Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami percaya kami tidak melangkah sendiri, tapi kami melangkah bersama Engkau. Dan kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Saya mengundang Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku milik. Sekali lagi, bagi Yesus ku serahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya. Baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah, yang ku puji Dia. Bagi Yesus semuanya, bagi Yesus Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji
sejak ku pandang Yesus. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku, tinggalkan dosaku. Oh Tuhan, pada Dia ku terpaut. Dia juru selamatku, Dia juru selamat. Bagi Yesus semuanya, bagi Yesus semuanya. Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya. Dia juru bagi Yesus semuanya. Oh, bagi Yesus semua. Dia juru selamatku. Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya. Dia juru selamatku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Bagi yang belum mendapatkan roti dan anggur, tolong angkat tangan saudara. Di sini semua sudah? Semua sudah? Kalau sudah, saya mengajak kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri yang dilakukan untuk mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan serta pengorbanannya di kayu salib. Mari saya mengajak kita untuk merenungkan segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita ini. Saudara, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua orang menjadi berdosa. Upah dosa adalah maut. Hidup di dalam penderitaan selama-lamanya. Tapi oleh karena Yesus Kristus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dengan darah yang tercurah, dia tebus dosa kita. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Kita diselamatkan untuk hidup bersama dia selama kekekalan di surga. Saudara, renungkan apa yang telah Tuhan buat bagi saudara. Dia pergi naik ke surga menjadi pendoa syafaat bagi kita. Tapi dia tidak tinggalkan kita sendiri. Dia mengutus Roh Kudus yang menyertai kita. Untuk kita selalu senantiasa dituntun, diberi kekuatan, diberikan penghiburan bagi pergumulan kita Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Tuhan lakukan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Bapa, perjamuan kudus ini juga merupakan satu sakramen, artinya tanda dari sesuatu yang suci, yang mendatangkan anugerah atau berkat bagi setiap orang percaya. Asalkan setiap orang percaya yang makan dan minum roti dan anggur ini tidak menyimpan sakit hati, benci, dan dengki, serta dosa. Saudara masing-masing uji diri saudara. Ada ganjalan dengan Tuhan atau ada dosa yang disimpan, ada ganjalan dengan sesama, saudara bereskan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Mari kita menguji diri kita masing-masing. Kalau ada itu, kita minta ampun.
Saudara, anak-anak yang di bawah umur tidak boleh makan dan minum anggur ini. Bapa, terima kasih Engkau telah melayakan kami, hamba-hambamu dan anak-anakmu untuk sehidangan dengan Engkau. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan anggur. Demikian juga ia mengangkat cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur Tuhan, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak, terima kasih kami boleh sidangan dengan Engkau pada siang hari ini Tuhan. Biar Tuhan melalui Tuhan roti yang lambang adalah tubuh-Mu dan anggur lambang darah-Mu untuk menguatkan kami dalam hidup kami. Untuk kami lebih berkobar-kobar melayani Engkau, membawa kabar baik kepada orang lain yang bersentuhan dengan kami hari lepas hari Tuhan. Kau berkati setiap jemaat HOG yang ada Tuhan. Biar Tuhan mereka punya fokus, mereka punya pikiran untuk selalu menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk membawa kabar baik kepada orang lain Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya mereka punya gairah untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada siapa saja yang mereka temui hari lepas hari Tuhan. Kami berdoa bagi yang mempunyai pergumulan, Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biar lewat kebenaran firman ini, mereka fokus kepada apa yang Kau inginkan. Tuhan menyelesaikan menjadi masalah apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkati setiap buah tangan mereka. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati yang studi, Engkau berikan jalan keluar untuk mereka menjadi orang yang berhasil. Berkati yang bekerja di dunia kerja, di dalam pemerintahan Engkau berkati. Untuk mereka menjadi terang dan garam di mana saja mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat HOG untuk terus Tuhan bercahaya. Bercahaya bagi kota Ambon Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Silakan duduk.